Selamat datang kembali lagi bersama saya Arya Wijaya Putra dan kali ini kita akan membahas tentang keamanan pangan ya. Dan yang akan kita bahas ini adalah jenis-jenis cemaran pada bahan pangan. Langsung saja, keamanan pangan adalah kualitas makanan yang dalam kondisi dan upaya mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis atau cemaran mikrobiologis, cemaran kimia, dan cemaran fisika yang disebabkan oleh benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya apabila pangan tersebut tercemar oleh bahan-bahan berbahaya yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan keracunan atau penyakit. Jenis-jenis cemaran pada bahan pangan itu ada tiga. Yang pertama adalah cemaran biologis atau mikrobiologis, yang kedua cemaran kimia, dan yang terakhir adalah cemaran fisik. Cemaran biologis atau mikrobiologis, nah ini disebabkan oleh mikroba, yaitu oleh kapang, kamir, bakteri, parasit, virus, dan ganggang. Nah, pertumbuhan mikroba ini dapat menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, dan apabila dikonsumsi akan menyebabkan keracunan. Faktor yang membuat mikroba itu tumbuh pada bahan pangan adalah yang pertama adalah nutrisi dari bahan pangan tersebut, seperti kandungan gulanya untuk kapang dan juga protein untuk bakteri ya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi dari suhu, temperatur dari makanan tersebut ya. Harus diperhatikan karena temperatur itu adalah faktor yang dapat menyebabkan mikroba berkembang biak. Selanjutnya adalah kadar air. Nah, mikroba dapat hidup pada kadar air tertentu. Jadi ini harus diperhatikan juga. Inilah faktor yang menyebabkan mikroba dapat hidup mencemari dari bahan pangan atau makanan tersebut ya. Berikutnya ada tingkat keasaman atau pH, dan yang terakhir adalah waktu dari penyimpanan makanan tersebut. Gimana sih cara mencegah cemaran biologi atau mikrobiologis tersebut? Ya, cemaran biologi atau mikrobiologis dapat dicegah dengan mudah ya. Membeli bahan pangan atau makanan di tempat yang bersih. Kemudian perhatikan penjualnya. Apakah penjualnya bersih dan sehat? Selanjutnya, jika memilih makanan yang telah dimasak, nah maka pilihlah yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik. Kemasannya tidak rusak dan tidak basi. Nah, ciri-ciri makanan yang basi itu teksturnya berubah, tidak seperti tekstur pada umumnya. Baunya juga menyimpang ya. Ada bau-bau asam atau ada bau-bau busuk di makanan tersebut. Berikutnya, cemaran kimia. Cemaran kimia ini disebabkan oleh adanya bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam bahan pangan ya. Dapat dibagi jadi dua, yaitu cemaran kimia yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, contohnya antara lain racun alami yang ada pada jamur, singkong, ikan buntal ya, dan pada jengkol. Sedangkan cemaran dari bahan kimia dari lingkungan itu contohnya limbah industri, asap kendaraan bermotor, pestisida pada buah dan sayur, deterjen pada saat pencucian buah dan sayur, cat pada peralatan masak, peralatan minuman, dan juga makanan. Dan itu adanya logam-logam berat ya. Di samping itu, penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebih atau tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan oleh Badan Standar Nasional. Nah, itu merupakan cemaran kimia. Nah, apalagi penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metil yellow. Nah, itu tentu tidak diperbolehkan dan itu merupakan cemaran kimia.
Cara pencegahan cemaran kimia. Nah, cara pencegahan cemaran kimia ini adalah selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dimasak atau dikonsumsi langsung. Mencuci sayuran dan buah-buahan menggunakan air bersih, ataupun jika menggunakan deterjen, gunakanlah yang food grade. Kemudian tidak menggunakan bahan tambahan pangan berlebihan, tidak menggunakan bahan yang memang tidak dianjurkan untuk pangan, dan juga tidak menggunakan plastik dan styrofoam untuk pengemas. Nah, ini karena bahan kimia yang terdapat pada styrofoam dan juga pada plastik dapat bermigrasi ke makanan kalian, ya. Apalagi makanan kalian itu banyak mengandung minyak, dan juga makanan kalian itu kondisinya sedang ini ya, kondisinya panas. Nah, itu bahan kimia yang pada styrofoam atau plastik tersebut dapat bermigrasi ke makanan kalian. Yang terakhir adalah cemaran fisik. Cemaran fisik ini terjadi akibat dari benda-benda di sekitar kita ya, seperti helaian rambut, kuku, staples atau isi jepretan tersebut. Kemudian ada batu, kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, dan lain-lain sebagainya, benda-benda yang kecil-kecil itu. Benda-benda ini berbahaya, disebut mencemari makanan karena dapat menyebabkan kalian luka ya apabila kalian mengkonsumsi makanan tersebut. Misal kalian makan roti yang isi pecahan kaca, misal, itu akan melukai diri kalian, melukai kerongkongan kalian, menyebabkan gigi kalian kopos, dan selain itu juga dapat melukai area pencernaan kalian. Nah, jadi itu sangat berbahaya ya cemaran fisik ini. Jadi kalian harus berhati-hati ya kalau makan. Untuk pencegahan cemaran fisik ini sangat-sangat mudah ya. Untuk pencegahannya itu kalian harus memperhatikan dengan seksama kondisi pangan, kondisi makanan yang akan kalian konsumsi. Dan itu pengolahannya juga harus dilakukan dengan baik. Hygiene personal juga harus diperhatikan ya. Supaya tidak ada helaian rambut yang jatuh, tidak ada kuku yang lepas yang masuk ke dalam bahan pangan ya. Selanjutnya, kunci keamanan pangan. Nah, ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Yang ketiga, masaklah dengan benar ya. Jadi, misal kalian memasak air, merebus air. Aturan yang merebus air tersebut adalah hingga suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi kalian harus merebus hingga mendidih itu hingga suhu 100 derajat Celcius. Apabila kalian merebus hanya sampai suhu 65 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, nah itu akan berbahaya karena mikroba-mikrobanya pada air masih ada, masih hidup. Sehingga apabila kalian minum air tersebut akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare misal. Kemudian yang keempat, jagalah pangan pada suhu aman ya. Jaga pada suhu aman. Ini berkaitan dengan cemaran mikrobiologis ya. Jadi simpan di tempat yang sekiranya mikroba tidak dapat tumbuh dengan cepat. Mikroba pasti tumbuh, hanya kita di sini mengatur suhunya untuk memperlambat pertumbuhan dari mikroba tersebut. Dan yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman. Gunakan air yang bersih, gunakan air yang direbus. Ya, kemudian bahan baku yang aman juga. Jadi bahan baku yang masih segar, misalnya pilih daging yang segar, ikan yang segar, seperti itu. Ya, itu aja jenis-jenis dari cemaran pada bahan pangan. Semoga kalian memahaminya ya. Terima kasih.